Tapi namanya juga manusia gitu kan, punya rasa emosi, punya rasa marah, punya rasa dendam, punya rasa benci. Balik lagi, tidak bisa dibenarkan gitu ya. Tapi ya mau gimana? Masalahnya yang gue paling kesal dari klarifikasi DJ Panda sama si Kodensu ini ya, si Pandanya tuh ngomongnya gini, ya udah anggap saja itu kesalahan saya. Dalam pusaran kontroversi kehamilan Erika Carlina, sosok DJ Panda akhirnya muncul ke publik lewat podcast Denny Sumargo. Kehadirannya bukan tanpa alasan. Denny Sumargo mengungkap bahwa DJ Panda datang langsung dari Kediri dan menghubunginya melalui seorang kenalan untuk menyampaikan niat bertemu dan bicara. Namun, Denny Sumargo menegaskan bahwa podcast tersebut bukan ruang untuk pembelaan diri. Ia menyatakan kalau untuk membela diri, Denny Sumargo tidak mau karena itu ranah privasi. Tapi kalau untuk menyelesaikan persoalan dipersilahkan. DJ Panda pun menyetujui bahwa tujuannya memang bukan membela diri, melainkan ingin menyampaikan permintaan maaf dan pertanggungjawaban secara terbuka. Denny Sumargo menambahkan bahwa dirinya tidak berniat membantu menyelesaikan masalah DJ Panda dengan Erika Carlina secara personal. Ia percaya hanya Tuhan dan kesadaran diri DJ Panda sendiri yang bisa menolongnya. Ia berharap kisah ini menjadi refleksi besar bagi para laki-laki, bahwa ukuran sejati dari nilai seorang pria bukanlah sekadar wajah tampan atau kekayaan, melainkan tanggung jawab. Dalam konteks kasus Erika Carlina yang tengah hamil dan menghadapi tekanan publik, kemunculan DJ Panda dalam podcast ini menjadi babak baru yang memperlihatkan sisi lain dari pelaku. Rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk memperbaiki semuanya meski belum tentu membuka pintu perdamaian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalau menurut Koko, semua pihak itu ada salahnya. Kita nggak bisa salahin salah satu pihak, karena masing-masing punya kesalahannya. Ini menurut Koko ya. Kalau menurut kalian gimana sebagai netizen? Jujur Koko sampai sekarang tuh masih bingung gitu loh setelah mendengar klarifikasi penjelasan kedua pihak. Setelah di cancel lo baru ngaku, dan di podcast Densu ini gue sebenarnya kayak kasian banget ya lihat si Panda. Itu kayak apa ya, bener-bener kayak nggak nyangka banget kalau sekarang posisinya tuh kayak gini di cancel culture ya kan. Dan di sini juga Densu ngasih nasihat buat Panda kalau sebenarnya nama baik itu penting banget ya kan sih. Coba ya dari awal tuh lo tuh kayak baik-baik aja, nggak ada yang namanya pengancaman. Pasti semua netizen tuh bakal ngebela lo Panda. Terlepas lo cemburu sama Erika, jangan banget sama Brevi, ataupun lo kayak direndahin karena lo pakai celana pendek. Kalau lo bermain aman, lo bermain pintar, ini semua tuh nggak kayak gini. Apalagi lo gaya lo tengil banget kan sebelum di cancel culture gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa juga sih nyalahin si Panda ini ya Dia salah tapi Erika belum tentu benar. Menurut kalian gimana? Gue udah nonton tuh podcastnya Bang Densu, kesian juga ya, ternyata kalau gue lihat emang masih anak-anak banget gitu ya kan. Aduh, dia yang pasti sih dia kena batunya lah ya soalnya udahlah kejadian udah kayak gitu, tapi gue ngeliatnya dia masih anak-anak banget yang emosinya belum banget gitu. Terus yang ya elah anak kecil, paham kagak sih lu, dia umur berapa sih? Ya ilah, heran banget. Dia disuruh nyelesain juga dia bingung sendiri. Emosi yang ada ya kan, masih cinta, cemburu tuh jadinya gitu, cemburu buta itu Bang namanya. Jadi gue pengen ngomong sama dia gini, Panda nih, kalau gue ketemu dia, Panda, gue jambak lo ya lama-lama lo ya. Laki-laki susah banget sih ngomong. Kalau ditanya lu ngelakuin apa kagak, anggap aja gue begini, anggap aja gue yang salah, anggap aja gue begini. Kenapa sih kagak ada? Kalau emang lu nggak ngelakuin, lu ngebela diri. Kalau emang lu ngelakuin, lu ngaku lu ngelakuin gitu. Gitu pengen banget ngomong kayak gitu. Dia tadi kayak yang udah deh gitu. Gimana ya, gue ngeliatnya memang masih anak-anak banget itu dia. Coba deh Bang Densu deh tuh ya, adeknya tuh diituin udah kayak ini jadinya
perlu sandaran kayaknya dia gitu. Ya kali aja sama Koko Densu gitu. Bisa bener nih anak gitu maksudnya. Jadi kayak nggak terarah aja gitu kalau gue ngelihatnya gitu. Aduh, ilah, tahu banget sih lu, masih bayi aja juga, masih bayi, banyakan tingkas nih. Oke guys, jadi gue udah kelar ya nonton klarifikasinya DJ Panda di podcastnya Kodensu gitu ya, 40 menit gitu ya saya. Ternyata tetap aja ngomongnya lemot, ngomongnya slow-mo gitu, banyakan tarik napasnya gitu ya. Saking aja tuh podcast jadi nggak bisa diedit cut-to-cut gitu ya. Inti podcastnya adalah ya sama, intinya si Panda itu sebenarnya mau tanggung jawab terhadap sang perempuannya gitu kan. Cuma si perempuan ini tidak mau menikah gitu, padahal si Pandanya ini emang mau bertanggung jawab gitu. Dan si Panda ini mengakui kalau dia itu mau mempermalukan si cewek ini gitu loh. Kenapa mau mempermalukan? Karena dia sakit hati, dia cemburu sama pacar baru ceweknya itu. Terus dia juga sakit hati sama omongannya si cewek yang bilang ya udah kalau perlu nggak usah ada orang tahu kalau kamu bapaknya, kayak gitu-gitu. Satu sisi gue mengerti perasaannya dia, walaupun responnya dia itu tidak bisa dibenarkan juga. Tapi namanya juga manusia gitu kan, punya rasa emosi, punya rasa marah, punya rasa dendam, punya rasa benci. Balik lagi tidak bisa dibenarkan gitu ya. Tapi ya mau gimana? Masalahnya yang gue paling kesel dari klarifikasi DJ Panda sama si Kodensu ini ya, si Pandanya tuh ngomongnya gini, ya udah anggap saja itu kesalahan saya, biar nggak belibet, biar nggak muter-muter, biar nggak panjang. Maksud gue gini, lu kan datang untuk klarifikasi ya, tapi kalau semua-muanya itu anggap saja saya yang salah, anggap aja saya yang salah, berarti kan lu bener-bener mau menjebloskan diri lo terhadap masyarakat dan terhadap netizen supaya menghujat lo gitu loh. Sekalipun bukan lo pelakunya, tapi ya udah nggak apa-apa, anggap aja gue yang salah gitu. Dan ada di menit keberapa gitu ya, Kodensu tuh juga kayaknya udah mulai gerah gitu, udah mulai capek gitu ya, saking lamanya itu. Sampai Kodensunya tuh bilang kayak udahlah, nggak usah berbelit-belit gitu loh, jelasin aja, ngomong aja, jangan ditahan nih. Jadinya podcastnya nanti malah jadi tidak bermakna kayak gitu kan. Maksud gue kayak akhirnya diwakilkan oleh Denny Sumargo gitu kan. Gue juga nontonin 40 menit tuh kayak panjang banget, lama banget. Dan podcastnya DJ Panda sama Kodensu itu yang menceritakan apa yang sudah dia ceritakan di klarifikasi dia yang 15 menit itu gitu. Dia ngomongin kabel charger, dia ngomongin celana panjang, celana pendek, dia ngomongin dia sakit hati sama omongan ceweknya, dia keluar ke balkon, dia menenangkan diri, dia berkemas, dia pulang balik ke rumahnya yang di Tangerang, terus dia putus hubungan, habis itu dia jalan sama cewek lain karena sakit hati, terus dia cemburu sama cowok baru mantannya itu, terus apa segala macem, mengakui settingan karena dia salah tangkep omongan ceweknya menurut dia sendiri. Ya sebenarnya itu podcast tuh ya yang ada di klarifikasinya dia 15 menit itu hanya diperjelas oleh Kodensu runtutannya gitu loh. Jadi nggak pusing, nggak bingung gitu. Cuman yang bikin gue kesel, ngomongnya lama banget kata gue. DJ Panda klarifikasi. DJ Panda kayaknya kayak penjorangan. Gue gumun banget kok ada orang bikin video klarifikasi durasinya 15 menit ngalang-ngalai durasinya film Mahabharata. Udah gitu rambutnya dikuncir kayak Wong Fei Hung. Gawe video klarifikasi 15 menit itu gua ngerungokin di dhuwur motor dari gua berangkat ngode dari Sokora aja ngutul kemutu klor kagak rampung-rampung videonya. Apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu ngomong apa kok? Wingi kayaknya gagah banget di live ngomong gua hyper lah. Ya gua hyper lah. Lu hyper gua one by one. Ujar-ujar lu gagah banget apa kayak kalau lo rambut dikareti baik, pedes banget kayak ini rambutnya. Makanya jadi wong jangan sombong. Ya Allah, wingi pamer transferan ke rekeningnya 45 juta sekian, 45 juta ya. Diguyuni Timothy Ronald, lu kira lu berdamage, kagak ada damage-damagenya, lu tuh dage, tau nggak? Lain kali kalau bikin video klarifikasi di tempat yang proper gitu, jangan di kelas anak TK, temboknya ya Allah gue deleng-deleng kayak tadi mesra, udah gitu plafonnya bocor, mending rembes itu, direnovasi dulu. Gue juga gumun gitu, kenapa Erika kok gelem sama model garangan kayak gitu? Ya Allah, modelan begitu, nang kaliori ake Mbak Erika. Dan plot twist ya DJ Panda udah punya anak maning. Maksud gue kalau lu bisa isi bosnya segobres-gabres itu, gue yakin banget isi bosnya lu tuh kilometernya dhuwur banget pasti. Kampasnya wis jebol itu. Satu kata buat DJ Panda ke cocoteh. Bisa-bisanya kok ngerasa terkenal banget lu. Aduh, lu sama DJ Maru lebih terkenal DJ Maru, punten banget. Happy gimana?
Ini nasihat untuk DJ Panda, karena saya juga sebagai orang tua yang memiliki 2 anak laki-laki. Anak ganteng, Le, kalau kamu kepengen karirmu ini masih bagus, kamu harus perbaiki mannermu, kamu harus perbaiki sikap dan tutur katamu. Bukan berarti Tuhan itu merasa kamu ini baik-baik saja saat ini secara karirmu, karena kamu sudah diambang kehancuranmu dengan perbuatanmu sendiri. Le, anak ganteng, karena kamu juga orang Surabaya yang lahir di Surabaya, ibumu juga orang Kediri, jadi kamu tahu nak ya bagaimana orang Jawa itu kalau memberikan tutur pinutur, dimana nak laki-laki itu yang bisa dipegang adalah omongannya dan tanggung jawabnya. Bukan berarti nak ketika kamu sudah sekarang di titik fase yang banyak dikenal orang, memiliki banyak fans, kamu juga harus menjadi pribadi yang baik atau tauladan yang baik untuk para fans-fansmu. Anak ganteng, kamu ini sebetulnya dimana masih anak pencarian jati diri, dimana anak yang masih haus tentang validasi, show off gitu ya. Tapi yang perlu kamu ingat, Tuhanmu itu membenci perbuatanmu. Jadi kamu harus meminta maaf sama Tuhanmu, meminta maaf sama orang tuamu, terlebih juga kepada anakmu yang sedang dikandung Mbak Erika. Nah, sekarang ini pertobatanmu mungkin akan didengar oleh Tuhan, asalkan niat dari hatimu ini tulus, bukan untuk sekedar membereskan nama baikmu yang sedang buruk saat ini. Dan kamu sudah punya anak sebentar lagi yang akan lahir dari Erika. Jadi nak, kamu harus jadi bapak yang bertanggung jawab.